warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, silahkan pimpin doanya. Ya, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Jadi Ibu di sini akan mengajar kalian mengenai Nabi Muhammad SAW, santun dalam menyampaikan kebenaran. Nah, jadi perkenalkan, nama Ibu Sarina yang akan mengajar di kelas kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Ya, harus siap ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin kita tepuk kompak dulu agar semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran. Ya, silahkan berdiri. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semua harus semangat untuk belajar pada hari ini. Iya. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, silahkan disiapkan alat tulis kalian beserta buku cetak kalian, karena di situ ada gambar yang dapat kalian amati untuk dapat kita pelajari. Ya, silahkan dilihat pada buku cetak kalian. Di situ terdapat gambar. Ya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai gambar yang telah kalian lihat? Ya, silahkan nak. Ya, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Silahkan dicatat baik-baik di buku tulis kalian. Jadi, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan perilaku terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi nilai dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah? Silakan ya, dibaca baik-baik tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelum Ibu memberikan penjelasan mengenai materi, Ibu ingin kalian mengamati kisah tentang dakwah di awal kenabian Nabi Muhammad SAW, ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Ibu akan memperlihatkan video mengenai kisah tentang dakwah di awal kenabian Nabi Muhammad SAW. Silahkan ya. Ya, setelah kalian melihat video mengenai ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dengan sungguh-sungguh melalui cerita yang telah Ibu perlihatkan tadi mengenai videonya, selanjutnya Ibu ingin kalian melakukan interaksi tanya jawab mengenai pelajaran. Lihat ya di buku kalian, silahkan dijawab pertanyaannya itu. Sebentar Ibu akan periksa jawaban kalian. Ya, jadi baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan yang kedua itu kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad. Dan yang ketiga itu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yaitu cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat
sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat seluruh alam. Seperti yang kita lihat di Al-Qur'an, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Di sini berbunyi yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, jadi adapun tugas-tugas Nabi Muhammad SAW yaitu tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Yang pertama yaitu syahidan, artinya menjadi saksi, mubasyiran artinya pemberi kabar gembira, naziran artinya memberi peringatan, da'iyan ilallah artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sirajan muniran artinya cahaya yang menerangi. Nah, selanjutnya kita beralih ke pembahasan kedua, yaitu kepribadian dan sifat agung Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW mencakup 4. Yang pertama, santun dalam membicarakan dan bertutur kata. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang yang paling fasih bahasanya, baik ucapannya dan teratur penjelasannya. Yang kedua, santun dalam perbuatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bersikap santun terhadap sesama dan saling menghormati dan mengasihi. Yang ketiga, yaitu santun dalam pengambilan keputusan. Nabi Muhammad SAW berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap, karena beliau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu santun ketika berhadapan dengan orang yang membencinya. Jadi meskipun Nabi Muhammad SAW dibenci, selalu dihina, dicemooh, dan dicaci maki, beliau tetap pemaaf. Tidak pernah ada dendam dalam diri beliau. Jadi ini sebagai contoh buat kita, sebagai pelajaran buat kita untuk seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini terdapat sifat agung Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada sifat wajib dan sifat mustahil. Dari sifat wajibnya itu siddiq, jujur atau benar, amanah, dapat dipercaya, fatanah, cerdas, dan tabligh adalah menyampaikan. Sifat mustahil yaitu ada kidzib, berdusta atau bohong, khianat, mengingkari janji, baladah, bodoh, kitman, menyembunyikan. Nah, selanjutnya ibu percepat saja. Jadi selanjutnya yaitu ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Yang pertama yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak. Yang kedua, kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap anak yatim. Dan yang ketiga yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang sakit dan janda. Yang keempat yaitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada orang yang pernah memusuhi. Nah, selanjutnya yang kepribadian kedua yaitu Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitarnya. Yang pertama, menyayangi binatang, bersikap lemah lembut dan tidak kasar terhadap binatang. Yang kedua itu menyayangi tumbuhan. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menebang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menganjurkan kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat dan dapat membuahkan hasil, ya. Dari yang terakhir itu cara meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, bersikap santun dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, berkata benar. Dan yang ketiga yaitu kita harus amanah. Nah, jadi itulah penjelasan ibu. Terdapat 4 pembahasan tadi. Dan selanjutnya
Selanjutnya, Ibu ingin kalian menuliskan cerita dalam buku catatan melalui rubrik kegiatan yang ada di buku cerita kalian. Silahkan ditulis tugasnya. Selanjutnya, Ibu ingin kalian menuliskan cerita mengenai rubrik kegiatan kalian itu menceritakan kembali secara singkat bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ibu ingin kalian maju ke depan untuk membacakan hasil cerita kalian. Dan teman yang lain silahkan ditanggapi ya. Siapapun teman kalian yang naik di atas membacakan ceritanya, kalian wajib menanggapi cerita dari teman kalian. Nah, bagaimana nak? Apakah sudah ada yang siap untuk menyampaikan hasil ceritanya? Jadi silahkan. Ya, jadi kita beri aplaus untuk teman-temannya yang telah maju ke depan. Ya, jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian menuliskan atau mencatat hal-hal penting dari pembelajaran tadi. Ataukah ada yang siap untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Ya, silahkan nak. Ya, baik. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu sekalian. Silakan dibuka buku cetak kalian. Di situ terdapat soal-soal dan mengenai kepribadian Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya ya. Mengenai dakwahnya. Dan pekan depan kita bertemu kembali di kelas ini dan silahkan dikumpul tugas kalian di meja Ibu. Ya, jadi mungkin hanya itu pembelajaran pada hari ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari Ibu, dan semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipelajari dengan baik dan dipahami. Ya, baik, kepada ketua kelasnya silahkan pimpin doanya. Ya, baik nak, silahkan. Amin. Ya, terima kasih kepada anak-anak Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.